Iya ada Mungkin tuh. dari kapan sih Kak Fit mungkin dekat dan Eh, apa ya kalau dibilang dari kapan dekat, tentunya kalau kenal Ica semua juga tahu ya. Cuman kemarin kan memang kita beberapa hari jalan bareng. Ica memang ikut support juga Batik Resmi ke New York. Ya lumayan jadi dekat. Karena kita kalau nggak salah 10 hari sama-sama satu kamar juga kan sama saya. Jadi ya banyak banyak ngobrol. Kita kan ada peribahasa tuh ya, kalau kita tuh udah berpesiar 1 kali 24 jam katanya kita baru tahu orang Ica baik banget. oh berarti memang sudah lama ketahu atau dekat sih Kak Fit sebenarnya sama Ica sendiri? Kalau kalau tahu ya udah pasti semua orang tahu ya. Ica Marissa Ica tahu. Kalau dibilang deket saya tuh nggak apa ya, semua orang yang kenal dengan saya apalagi sudah jalan dengan saya itu saya anggap teman dekat. Jadi dia ikut bawa-bawa nama Kak Fitri dengan seseorang lain. Ya saya mah sudah biasa kan, saya mah sudah biasa dibawa bujang ganjing sana sini. Saya mah selalu bilang selai aja lah. Merasa terfitnah nggak sih Kak dengan bukti yang katanya sudah luas begini? Bukti apa nih? Kan banyak ada salah satu akun yang menyudutkan Kak Fitri sama Ica sendiri. Oh, saya nggak merasa ya, saya tidak merasa apapun berita-berita. Kalau kalian lupa ya, saya ingatkan kembali bahwa saya itu sudah apa ya, sudah kuat mentalnya semenjak saya ikut selalu membela orang-orang yang benar ya. Selama benar saya bela. Jadi kalau netizen ngomong A, B, C, D, saya nggak peduli lah. Saya cuma ingat pesan Umi Pipik nih, mana Umi Pipik mudah-mudahan lihat. Dia cuma bilang ke saya, Teteh, kita itu tidak akan dihisap oleh ucapan orang lain. Jadi itu yang menguatkan saya. Siapapun yang ingin menfitnah saya, siapapun yang ingin berkata buruk tentang saya, silakan. Karena saya tidak akan diadili di akhirat nanti dengan ucapan mereka. Tapi mengganggunya seperti apa sih Kak Fitri? Saya nggak merasa terganggu. Mungkin apakah dari netizen banyak yang sampai nge-DM, sampai berkata kasar mungkin? Ini ya, bermain sosmed itu tentu tahu resikonya. Nggak boleh juga kita, hanya gila dipuji-puji gitu ya. Atau sakit hati karena dihujat, ya jangan punya sosial media gitu. Saya kan selalu bilang nih, sosial media itu adalah rumah kita. Kalau misalnya merasa terganggu, ya di-blok. Gampang kok daripada mereka yang bikin, misalnya ya bikin Instagram hanya untuk menghujat, itu berapa step kan, harus bikin A, B, C. Kalau kita kan baca nggak suka, ya udah blok aja gitu, nggak usah di ini, nggak usah dipikirin yang begitu semua semua keputusan dalam hidup ini ada risikonya. Dengan salah satu akun yang terus memojokkan Kak Fitri segala macam, Saya nggak apa merasa dipojokkan. apakah mungkin akan next akan menempuh jalur rendah, apalagi kan mungkin sudah menjelekkan nama ya Kak Fit? Kalau kalian kata-kata garis bawahi ya, saya ingat sekali kata-kata tidak meladeni sampah itu keluarnya dari mulut saya pertama kali. Kalau kalian ingat, mana sih, bener nggak? Itu keluar dari saya saat saya mendampingi seseorang di Jakarta Selatan. Saya tidak akan merespon dan meladeni, mohon maaf ya, sampah-sampah yang berusaha mengganggu ketentraman hidup saya. Jadi kalau tetap sampai sekarang ada, ya udah, kan tadi saya bilang namanya ada sampah ya satu aja, nggak usah ditanggapi. Saya nggak mau nanggapi. Oke, izin, mohon maaf sebelumnya. Ini kan ada salah satu mungkin isu cetan, mohon maaf, dengan Saputra dan Loli, ternyata kamu memberi support, mendukung Loli untuk perbaikan dengan. Nah ini saya sebetulnya saya dari pertama nih, kalau kalian ingat, ini nih terutama ya, kalau ingin menanyakan tentang anak, saya tidak mau jawab. Saya sekali lagi garis besarkan di sini, jangan berkomentar atau ikut campur urusan ibu dan anak. Tetapi saya akan menjawab sekali berkaitan dengan apa tuh chatting yang beredar ya. Nah, Sampai beredar. ini kan ini sudah jadi bola liar ya. Saya manusia biasa juga. Saya kalau difitnah mengenai perkelahian A, B, C, saya tidak peduli. Tapi ini menyangkut masa depan anak. Dan saya tahu bahwa saya tidak seperti itu. Makanya biasanya saya kalau ada teman dekat, sis, bener nggak sih ini berita? Masa sih? Saya bilang gitu.
ya saya nggak mau jawab, ya saya tinggal screenshot aja, saya kasih, memang itu saya sebarkan ke orang-orang yang penting untuk tahu kemana berita yang sebenarnya, bukan untuk netizen ya, saya tidak perlu pengakuan netizen, tetapi itu akan saya berikan ke orang-orang, misalnya ke sahabat saya, ke keluarga saya manusia biasa juga, saya juga nggak mau dibilang di pikiran orang itu saya memperburuk keadaan ibu dan anak. Kalian catat semua, bagaimanapun hubungan saya dengan Nikita, saya tidak pernah punya masalah sama Nikita. Tetapi Loli itu udah saya anggap anak saya. Dia memang bersalah, tetapi dia tetap anak kecil. Dia tetap anak kecil yang masa depannya panjang. Bayangkan kalian kalau seusia dia, dihujat seluruh Indonesia, untung itu anak kuat mentalnya, seperti ibunya. Jadi kalian suka, tidak suka, saya tidak pernah take side, saya tidak pernah membela Loli, saya tidak pernah membela Niki. Tetapi saya melihat bahwa bagaimanapun Loli itu pernah dekat dengan saya. Tolong nih kalian yang manusia-manusia dewasa, dijagalah mulutnya. Ini akan terjadi, amit-amit jebang bayi ya, kalau ini terjadi di hidup kalian, itu bagaimana? Kalian suka nggak suka, saya tidak membela ya, saya tidak membela salah satu pihak. Saya menghimbau sebagai orang yang pernah dekat dengan keduanya, tolong masalah ibu dan anak ini janganlah ikut-ikutan membuli. Karena kalau kalian membela ibunya, anaknya akan dihujat. Membela anaknya, ibunya akan dihujat. End of the day mereka itu ibu dan anak. Jangan dikomporin, itu aja ya. Setelah kejadian ini, masalah ini bergulir gitu, jadi membuka komunikasi lagi nggak sih dengan apalagi nama Kavi kan terbawa di sini. Saya nggak merasa, saya tidak merasa perlu harus membuka komunikasi bla 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 ini, itu nggak perlu. Saya cuma melihat masalah ini masalah ibu dan anak. Kalau misalnya ada yang menggiring opini A, B, C, saya tidak peduli ya. Sekarang kalau misalnya ibunya atau anaknya merasa apa ya, merasa nanti waktunya mereka harus baikan, ya udah akan, ini Allah ini maha segalanya, maha membolak-balikan hati manusia. Cuman kalau kalian nih netizen Indonesia yang budiman, kalau kalian mau komentar masalah apa terserah deh. Tapi kalau masalah ibu dan anak, ya menurut saya ya punya nuranilah sedikit, jangan dipanas-panasin. Namanya ibu ada marah sama anak, anak juga ada marah sama ibu, itu biasa. Itu biasa. Tetap mereka ibu dan anak. Pasti apa? Mungkin Kak Fitri, mungkin maaf, kan sampai ada tudingan membrainwash ya. Itu kan udah dijawab tadi. Berarti bisa digarisbawahi saya tidak merasa tertuding karena tidak ada yang menyebutkan nama saya. Kalau ada yang menyebutkan nama saya dengan jelas menyebutkan nama saya, baru itu hitungannya nanti belakangan. Kavi tapi mendukung Niki melaporkan Fadil gak sih? Saya nggak mau ikut campur, biarkan ini kan udah menjadi masalah hukum. Saya rasa aparat penegak hukum pun akan adil menindak masalah ini. Jadi sudahlah, hentikanlah kehuruharaan ini. Ini masalah masa depan anak bangsa juga yang semuanya ikut bertanggung jawab, kesehatan mentalnya dan lain-lain gitu. Ingat, dia tidak akan selamanya berperkara. Suatu hari dia akan kembali ke rumah, akan kembali ke ibunya, akan bercengkrama lagi dengan ibunya, karena saya tahu pasti ibunya sayang banget sama anaknya. Itu aja yang mau saya bilang ya. Tapi udah ada rencana misalkan bawa komunikasi lagi? Nggak ada, belum.